Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Haji Zainangga. Fasmi Idul Fatah. Saya Rahmat Firdaus. Saya Muhammad Faisal. Saya Dwi Kusharyanto. Oke, untuk mempersingkatkan waktu, marilah kita buka presentasi kami. Oke, nomor 1 dijawab oleh saudara saya Firdaus, silakan. Ya, nomor 1, jelaskan tujuan dan manfaat pengukuran waktu kerja. Jawabannya adalah tujuan dari sistem pengukuran kerja adalah untuk menentukan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Operator terlatih untuk melakukan suatu pekerjaan jika ia melakukannya selama 8 jam dalam sehari pada kondisi kerja yang biasa dan kerja dalam kecepatan normal. Waktu itu disebut dengan waktu standar atau waktu baku. Udah. Oke. Nomor 2, pengukuran waktu kerja ada 2, yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung. Jelaskan masing-masing metode tersebut dan apa kelebihan dan kelemahannya. Oke, jawabannya adalah kelebihan dan kekurangan pengukuran kerja langsung dan tidak langsung. 1, pengukuran langsung. Kelebihannya praktis, mencatat waktu saja tanpa harus menguraikan pekerjaan ke dalam elemen-elemen pekerjaannya. Kekurangannya, dibutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh data waktu yang banyak. Tujuannya, hasil pengukuran yang teliti dan akurat. Biaya yang lebih mahal karena harus pergi ke tempat di mana pekerjaan pengukuran kerja berlangsung. Pengukuran tidak langsung. Kelebihannya, capek kok, demi Allah. Lanjut ya. Pengukuran tidak langsung. Kelebihannya, waktu relatif singkat, hanya mencatat elemen-elemen gerakan pekerjaan satu kali saja. Apa nih? Predeterminate, kemampuan memprediksi waktu penyelesaian pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut dikerjakan. Biaya lebih murah. Kekurangannya adalah belum ada data waktu gerakan berupa tabel-tabel waktu gerakan yang menyeluruh dan rinci. Tabel yang digunakan adalah untuk orang Eropa, tidak cocok untuk orang Indonesia. Dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk seorang pengamat pekerjaan karena akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Oke, terima kasih, Pak. Langkah-langkah sebelum melakukan pengukuran waktu dengan jam henti kerja atau stopwatch time study. 1. Penetapan tujuan pengukuran. 2. Melakukan penelitian pendahuluan. 3. Memilih operator. 4. Melatih operator. 5. Menguraikan pekerjaan atas elemen pekerjaan. 6. Menyiapkan alat-alat pengukuran. Langkah-langkah melakukan sampling pekerjaan. Menentukan tujuan pengukuran, yaitu untuk apa sampling pekerjaan dilakukan, yang akan menentukan besarnya tingkat ketelitian dan keyakinan. 2. Jika sampling ditunjukkan untuk mendapatkan waktu baku, lakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui ada tidaknya sistem kerja yang baik. Jika belum perbaikan atas kondisi dan cara kerja harus dilakukan terlebih dahulu. 3. Memilih operator yang baik. 4. Bila perlu mengadakan latihan pada operator yang dipilih agar terbiasa dengan sistem kerja yang ada. 5. Melakukan pemisahan kegiatan sesuai dengan keinginan. 6. Menyiapkan peralatan yang diperlukan, diantaranya berupa papan pengamatan, lembaran pengamatan, pena, dan lain sebagainya. Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud waktu siklus dan waktu baku, dan jelaskan tahapan dan rumus-rumus yang digunakan dalam penentuan waktu baku, baik metode langsung dengan jam henti maupun dengan metode tidak langsung. Jawabannya, waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan seseorang pekerja rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara wajar dalam suatu sistem kerja yang ditambahkan kelonggaran. Waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses pekerjaan atau jumlah waktu tiap-tiap elemen dalam suatu pekerjaan.
Langkah-langkah untuk pelaksanaan pengukuran waktu kerja dengan jam henti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan penetapan tujuan pengukuran. Yang kedua, definisikan pekerjaan yang akan diteliti untuk diukur waktunya. Yang ketiga, pilih operator yang bermaksud untuk melakukan pengukuran ini kepada pekerja yang akan dipilih untuk diamati dan supervisor yang ada. Operator yang dipilih memiliki kemampuan normal dan dapat bekerja sama dan wajar. Melatih operator menguraikan pekerjaan atas elemen-elemen kerja, menyiapkan alat-alat pengukuran, jam henti, lembar pengamatan, pensil, pulpen, dan teman pengamatan. Nomor 5 Fahmi silakan. Apa yang dimaksud dengan kelonggaran dan penyesuaian? Jelaskan cara menentukannya. Jawabannya juga. Terdapat beberapa cara untuk menentukan penyesuaian. Pertama yaitu cara presentasi, di mana faktor penyesuaian sepenuhnya ditentukan oleh pengukur melalui pengamatannya selama melakukan pengukuran. Jadi sesuai dengan pengukuran, pengamat menentukan harga P yang menurutnya akan menghasilkan waktu normal bila harga ini dikalikan dengan waktu siklus. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana, maka segera pula terlihat terhadap kekurangan ketelitian sebagai akibat dari kasarnya cara penelitian. Maka dikembangkan cara lain yang lebih objektif seperti cara Humar, dan di mana memberikan patokan-patokan penilaian melalui kelas-kelas performance. Kerja di mana setiap kelas mempunyai nilai sendiri-sendiri. Kelas-kelas tersebut menurut kelas Superfast, Excellent, dan seterusnya. Berbeda dengan cara Sumar, cara Westinghouse mengarahkan penilaian pada 4 faktor yang dianggap menentukan kewajaran atau tidak dalam bekerja, seperti keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Setiap faktor terbagi ke dalam kelas-kelas dengan nilainya masing-masing. Cara terakhir yaitu cara objektif, yaitu dengan memperhatikan 2 faktor, kecepatan kerja dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dipandang secara bersama, dapat menentukan berapa harga P untuk mendapatkan waktu normal. Di sini pengukur melakukan penilaian keseluruhan, yaitu menilai semua faktor yang dianggap berpengaruh sekaligus. Tapi ngapain malu besok ketemu lagi? Oke, baik Pak, mungkin itu saja dari kami. Jawaban kami mungkin bisa udah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.